semuanya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Balik lagi bersama kita di Kega Online. Aku Kak Audrey, aku Kak Jesmon, dan KB. Nah teman-teman, sebelum mulai ada 4 hal yang harus disiapin dulu. Pertama apa aja Kak? Pertama Alkitab, yang kedua buku catatan, yang ketiga alat tulis, dan bimbingan orang tua. Oke, jangan lupa disiapin ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa dulu. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kau yang pimpin Tuhan, biar kami Tuhan semakin antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan supaya kami bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kega Warrior, let's go Jesus, amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Yuk kita ambil waktu kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita mau menyembah Dia. Kita mau angkat pujian ini, sungguh indah. Kau sahabat
sehingga kita beroleh keselamatan. Hari kita mau bilang terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan, dalam setiap waktu kami Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, Kau menjaga kami Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan. Ini hati kami rindu untuk mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh punya hati yang lembut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Lama ya kita udah gak berjumpa. Tapi kakak harap kalian tetap sehat ya. Walaupun kalian di rumah aja, walaupun kalian juga sekolah dari rumah, tapi kalian harus tetap jaga kesehatan. Oke, adik-adik, siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Oke, kakak yakin semuanya udah siap. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu ketika Engkau boleh jagai setiap kami, ketika Kau Allah boleh lindungi kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu,
Buka hati kami biar kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu, dan kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kakak mau tanya sebelumnya, siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Nah bener, firman minggu lalu tentang kuasa firman Tuhan. Nah hari kakak pengen lanjutin. Tema firman hari ini adalah tentang kuasa doa. Nah, kakak pengen tanya teman-teman, siapa di sini yang masih suka berdoa? Wah, bagus, banyak ya. Nah, teman-teman tahu gak sih sebenarnya berdoa itu apa? Nah, kakak pengen kasih tahu sedikit ya. Nah, teman-teman, sebenarnya doa itu ada artinya teman-teman. Artinya itu adalah kita itu berdialog dengan Allah. Jadi ada dalam kata doa itu kan ada 3 huruf ya. Ada D, ada O, ada A. Jadi kalau teman-teman lupa gini aja. D itu artinya dialog. O itu artinya orang. A itu artinya Allah. Nah, jadi arti doa itu sebenarnya teman-teman adalah dialog antara orang atau kita dengan Allah. Nah, teman-teman, arti dialog apa? Siapa yang tahu arti dialog? Nah bener, dialog itu terjadi antara 2 pribadi teman-teman. Jadi nggak bisa kan kalau kakak yang cuma ngomong nih kayak sekarang. Artinya kakak nggak sedang berdialog dengan kalian. Tapi kalau kita berdialog itu artinya kita berbicara dan kita juga mendengar dengan orang lain atau pribadi yang lain. Nah teman-teman juga. Jadi jangan teman-teman pikir doa itu cuman kita kita minta sesuatu terus sama Tuhan. Kita cuma misalnya dalam doa, Tuhan aku minta kesehatan, Tuhan aku minta kepintaran. Tapi dialog itu harus kita lakukan setiap hari. Selama sehari nih kamu misalnya lagi main, kamu bisa berdoa, berdialog sama Tuhan. Caranya gimana? Ketika lagi main, aduh Tuhan susah banget. Nah kamu ajak ngobrol Tuhan. Nah teman-teman, jadi belajar untuk kita terus berdialog sama Tuhan. Kita berdoa setiap saat. Jadi bukan cuma mau makan, bukan cuma mau tidur, bukan cuma bangun pagi, tapi setiap saat. Nah, teman-teman tahu gak bahwa doa itu ada kuasanya loh. Bahwa setiap yang kamu doain itu punya kuasa. Jadi kita nggak boleh asal doa, kita nggak boleh main-main ketika kita berdoa. Coba hari ini semuanya keluarin Alkitabnya. Siapa yang bawa Alkitabnya? Oke, sekarang kita mau buka ya satu ayat. Kita buka dari Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Oke? Sudah ketemu semuanya? Oke. Sekarang kakak bacain ya. Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah teman-teman, coba kita baca ya. Tadi ada kata-katanya adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah teman-teman, siapa orang benar? Teman-teman tahu gak? Nah kita semua ini orang benar. Jadi doa kamu, doa papa mama, doa kita semua itu besar kuasanya teman-teman. Kayak ditulis nih di ayat 17 dibilang apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah teman-teman tahu kan Nabi Elia? Dia manusia biasa, ditulis sama seperti kita loh. Kalian bayangin, dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa, lihat apa yang terjadi. Di ayat 17 ditulis, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, dan supaya hujan jangan turun
dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? Iya, 3 tahun dan 6 bulan. Kalian bayangin, ketika Nabi Elia sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi? Hujan gak turun selama berapa lama? 3 tahun 6 bulan loh teman-teman. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Dengan apa? Dengan kuasa doa. Tapi caranya gimana? Nah, tadi caranya dibilang bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Di ayat 18 lagi, coba. Itu bukan cuma sekali ya. Di ayat 18 ditulis lagi, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya, teman-teman. Nah, kalian bayangin, Elia manusia biasa sama seperti kita ditulis. Tapi ketika dia berdoa, kok ada yang berbeda ya? Doanya mengandung kuasa. Nah, teman-teman, gimana sih caranya biar doa kita mengandung kuasa? Teman-teman mau gak ketika berdoa mengandung kuasa? Pasti semuanya mau kan? Nah, ada 2 cara teman-teman. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita tuh harus yakin dan bersungguh-sungguh. Ketika teman-teman nih sedang berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan atau minta penyertaan Tuhan atau minta pertolongan Tuhan, teman-teman harus yakin. Teman-teman harus sungguh-sungguh ketika berdoa. Percaya, punya iman bahwa Tuhan yang akan kasih ke kalian. Jadi bukan dari kaliannya, tapi bahwa Tuhan yang punya segalanya akan kasih ke kalian. Jadi kalian ketika berdoa harus udah yakin, oh iya pasti Tuhan yang kasih aku kesembuhan. Ketika teman-teman lagi sakit hari ini, kalian tumpang tangan ke organ yang mungkin sakit, ke badan yang mungkin sakit. Ketika mungkin papa mamanya lagi sakit, kalian berdoa. Minta sama Tuhan dengan yakin, oh pasti Tuhan yang udah sembuhin. Nah, pasti nanti Tuhan yang akan lakukan. Tuhan yang akan nyembuhin orang tua kalian atau nyembuhin kalian juga. Jadi kalian harus percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kita harus punya iman kepada Allah. Nah, tadi kan kakak bilang, bukan doa kita yang menyebabkan itu terjadi, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup lakukan. Nah, iman itu seperti apa sih teman-teman? Nah, iman itu kayak gini. Misalnya kamu beli handphone nih ya, beli handphone di toko online. Siapa yang pernah belanja di toko online? Nah, pasti semuanya ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah ya. Nah, ketika kamu belanja toko online, kamu kan beli barang, kamu udah bayar dulu kan? Nah, ketika bayar, barangnya udah sampai kamu belum? Belum kan? Tapi kamu percaya kan pasti barang itu sampai. Nah, begitu juga dengan iman teman-teman. Ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa pasti Tuhan yang akan jawab, pasti Tuhan yang akan lakukan itu. Jadi kamu percaya dulu, kamu ketika doa yakin bahwa oh iya Tuhan yang akan lakukan. Nah, ketika kamu udah yakin, pasti nanti Tuhan yang akan lakukan. Itu teman-teman. Jadi supaya kita punya kuasa dalam berdoa, kalian harus lakukan, punya 2 tadi. Pertama, kalian harus bersungguh-sungguh, doanya nggak boleh main-main. Yang kedua, kalian harus punya iman kepada Tuhan. Kalian kan berdoa pada Tuhan, bukan berdoa sembarangan nggak tahu kemana kan, tapi kalian minta sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang akan kasih, Tuhan yang udah kasih ke kalian. Nah teman-teman, kakak pingin kalian semua praktekin doanya. Ketika sekarang nih ada di rumah, mungkin ada tadi papa mama yang sakit, atau mungkin ada teman kalian yang sakit, atau kalian juga yang mungkin sedang sakit, praktekin, percaya bahwa kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan kalian. Atau juga mungkin kalian lagi ada yang kesulitan dalam belajar atau kesulitan di keluarga, bawa dalam doa teman-teman. Percaya bahwa kuasa doa itu sempurna, kuasa doa itu pasti akan terjadi. Oke? Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Oke teman-teman, nih kalau buat kalian yang bingung, kakak akan kasih sedikit ilustrasi. Teman-teman juga bisa cobain di rumah. Oke? Jadi kakak di sini punya sebuah botol. Oke, lihat ya, ada botol isinya air full tuh. Oke? Isinya air, sama kakak punya satu lagi tisu. Nah, teman-teman kakak pengen nanya, kalau tisu sama botol ini kira-kira lebih berat mana? Jelas pasti lebih berat
botol ini karena juga berisi dengan air. Nah teman-teman, begitu juga nih kakak pengen kasih tahu kalian, kita tuh seringkali menganggap tisu ini karena terlihat lemah, terlihat cuma selembar, nggak ada beratnya, kita menganggap enteng. Kita sama seperti doa teman-teman, kita nganggap Tuhan nggak mungkin lah bisa jawab doa kita, Tuhan nggak mungkin lah bisa sembuhin misalnya sakit kita udah terlalu berat, atau Tuhan lah nggak bisa bantu aku nih di sekolah yang pelajarannya sulit banget, nggak mungkin Tuhan bisa bantu. Tapi teman-teman percaya gak bahwa Tuhan itu bisa bantu loh, asal kita percaya teman-teman. Jadi kalian percaya gak bahwa tisu ini bisa menahan keluarnya air dari botol ini? Percaya gak? Nah gimana caranya, coba ya kita tes ya. Jadi teman-teman, ini ada botol berisi air. Kakak akan tutup dengan tisu. Oke, akan tarik tisunya sampai robek. Wah, oke, sudah robek. Kira-kira kalau kakak puter tumpah atau enggak ya? Menurut teman-teman tumpah enggak? Kita coba ya. Wow, enggak tumpah teman-teman. Tuh, lihat, kalian bayangin, cuma dengan tisu seperti ini dia bisa menahan air yang ada di dalam botol. Begitu juga dengan kuasa Tuhan teman-teman, kuasa doa kita nggak boleh remehin teman-teman. Walaupun cuma terlihat kecil, terlihat cuma kita minta kesembuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, padahal kuasa doa itu besar loh. Tisu yang sekecil ini aja bisa menahan air supaya nggak keluar, nggak tumpah tuh. Kalian bayangin. Nah, jadi teman-teman, kita belajar yuk sekarang untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu, kuasa doa itu sungguh besar teman-teman. Jadi kita nggak boleh raguin lagi. Ketika kita ada masalah, kita bawa ke Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita lagi ngalamin hal yang sulit di rumah mungkin, di sekolah, dimanapun kita berada, kita belajar berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang mampu lakukan segalanya, Tuhan yang dapat lakukan mukjizat. Oke teman-teman, nah kakak punya hafalan, teman-teman kita baca sekali yuk, Ibrani 11 ayat 6. Oke, udah kita baca ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke teman-teman, jadi tadi kakak bilang kita harus punya iman bahwa Tuhan yang sanggup melakuin. Oke, ayat hafalannya itu dihafalin ya. Setiap hari kalian boleh baca. Oke, yuk kita berdoa yuk teman-teman. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat firman-Mu. Ketika kami boleh tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, ketika kami tahu kami orang-orang benar, kami mau belajar Tuhan, memakai Tuhan kuasa doa itu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Engkau Allah yang dapat melakukan mukjizat Tuhan ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan kami punya iman kepadamu Tuhan. Hari ini biar kami boleh belajar praktekin Tuhan kuasa firman setiap hari. Ketika kami ada masalah, ketika kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan Tuhan, kami mau belajar untuk terus bergantung kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, biar firman ini yang boleh bertumbuh, berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya teman-teman, angkat kedua tangannya. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai berjumpa minggu depan lagi ya. Bye-bye.